Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Yanwigi Jolian dengan NIM 235124054 dari kelas B42B. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari tugas besar komputer grafik praktikum disusun untuk menyelesaikan tugas evaluasi tengah semester berupa proyek Godot 2 dimensi. Langsung saja kita masuk ke main menu ya. Di sini ada 7 button ya. Untuk button about ini mengantarkan ke screen yang tadi, yaitu perkenalan. Selanjutnya untuk tombol yang guide ini, untuk sebuah panduan. Oke, pada halaman welcome di sini, atau main menu itu dapat memilih salah satu dari 4 karya yang tersedia. Karya satu itu menampilkan motif dasar berupa pedang, sarung pedang, tameng, dan rumah adat. Karya 2 ini menampilkan transformasi komposit pada motif-motif karya 1. Karya 3 ini menampilkan motif dengan itu diwarnain gitu, feel. Karya 4 ini ditambahkan dengan interaksinya. Nah, tombol back ini pada setiap halaman karya itu bisa digunakan buat balik ke main menu, ke welcome gitu. Selanjutnya ada tombol exit untuk keluar ya. Kita masuk lagi ke aplikasinya. Oke, kita masuk ke karya 1. Nah, untuk karya 1 ini kita melihat motif-motif tapi hanya secara outline-nya saja. Nah, yang pertama ini ada pedang mandau. Ya, ini terdiri dari trapesium sama trapesium siku-siku ada dan segitiga siku-siku. Selain itu juga ada persegi panjang berbagai macam untuk bagian gagangnya dan untuk mata pedangnya. Persegi panjang juga digunakan untuk bagian tali ini di gagangnya. Selanjutnya ada motif buat ini sarung pedang mandau. Terdiri dari sebagian besarnya itu persegi panjang ya. Untuk ini dan juga di sisi-sisinya itu ada juga segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya ini ada motif tameng. Terdiri dari tamengnya outline-nya gitu. Eh, bentuknya seperti apa tamengnya dan motif yang ada di atasnya. Untuk tameng ini saya menggunakan segitiga sama kaki. Sebenarnya tidak ada itu di util saya itu. Saya menggunakan trapesium sama kaki, tapi yang sisi atasnya itu dinolkan gitu. Nah, selanjutnya motifnya yang di atasnya tameng ini tuh, tameng talawang ini ada 2 lapis gitu. Belah ketupat sejajar 5 dan di kiri kanannya juga ada 4 masing-masing. Nah, selanjutnya juga ada bentuk yang bisa dibilang nggak ada di situnya itu. Ini itu bentuk dasar lingkaran seperempat seperempat lingkaran gitu. Eh, jadi lingkaran full tapi cuman diambil seperempatnya aja. Itu dipakai untuk setiap eh, titik sudut dari belah ketupat yang gede gitu. Nah, selanjutnya ada motif rumah betang ya. Rumah adat tradisionalnya suku Dayak. Nah, di sini ada tangganya ditambah ini tiang atau panggung gitu. Di atas juga ada sebuah hiasan ya seperti itu untuk karya 1. Selanjutnya kita ke animasinya ya dikasih karya 2. Untuk animasi yang saya pilih itu seperti ini. Nah, yang pertama ini ada untuk pedang dan sarungnya itu saya menggunakan
saya mengimplementasikan animasi itu pedangnya itu menghunus keluar dari sarungnya. Lalu dia berotasi sambil mentranslasi ke kanan gitu supaya menusuk tamengnya gitu. Nah, selanjutnya ada juga ini tamengnya itu memiliki transformasi komposit juga. Dan jika menyadari ini terjadi di saat yang sama ketika pedangnya itu sedang menusuk gitu. Nah, oke untuk ini tuh ada transversi ke kiri gitu untuk menghalang jalan pedangnya gitu ceritanya mah. Ditambah rotasi. Rotasi ini bisa dibilang ada randomness-nya gitu. Seperti terlihat ini ada counter clockwise, tuh ada clockwise juga. Ini tuh di setting secara random gitu. Apakah mau clockwise itu counter clockwise. Ditambah juga ada scaling untuk memperbesar gitu. Supaya menghalau pedangnya lebih bagus gitu lah ceritanya mah. Selanjutnya untuk ini motif rumah ini bisa dibilang animasinya rada nyeleneh sih. Ya ini bergerak sepanjang lintasan bentuk dasar segitiga ya. Dan juga dia ini melakukan scaling dan rotasi juga sekaligus. Tetapi lebih smooth gitu dibanding yang Tameng. Nah, bisa terlihat animasinya itu osilasi gini. Oke, kita back ke main menu lagi. Masuk ke karya 3. Oke, sebelumnya minta maaf saya tidak bisa menampilkan animasinya karena ada sedikit kendala. Untuk karya 3 ini motif-motifnya itu diberi fill color gitu menggunakan draw rectangle atau draw polygon gitu. Nah, karena ya suku Dayak ini yang saya pilih ini kebanyakan menggunakan kayu ya, maka warna-warnanya itu warna utamanya itu coklat. Contohnya di pedang Bandau ini dengan sarungnya juga untuk gagang dan sarungnya itu semuanya coklat kecuali talinya yang berbackground gagang sama serunya itu dia warna kuning. Nah, selanjutnya di tameng ini sesuai referensi ya. Nah, referensinya itu, nah yang pertama ini pedang mantau kan seperti ini ya, sesuai dengan di sini. Lalu yang kedua itu ada tameng kalawang. Nah, saya memilih referensinya itu yang seperti tameng yang ini. Dia juga warnanya coklat, walaupun ada yang lain yang beda gitu. Nah, selanjutnya untuk warna rumah betangnya itu seperti biasa lah, coklat. Oke, kita back masuk ke karya 4. Nah, ini ada interaksinya gitu untuk animasinya. Nah, pertama-tama ini kita bisa mengubah speed dari animasinya gitu menggunakan arrow keys atas atau bawah. Nah, jika memencet atas itu kita bisa menambahkan speednya sampai cepat sekali gitu. Nah, ini dia 5 kali lipat lebih cepat. Untuk meresetnya semuanya kita bisa menekan R, menekan tombol R gitu. Nah, untuk memperlambat kita bisa memencet tombol bawah. Nah, bisa terlihat ini 0,1 jadi lambat sekali. Tidak bisa sampai 0 kali. Saya menghitungnya seperti itu. Kalau mau nge-pause itu ya, pencet space. Kita bisa mengubah dari statusnya dari running jadi ke pause. Nah, kalau kita balik lagi ke, nah, selanjutnya ada object scale. Kita itu bisa mengubah scale dari pedang, sarung pedang, dan tamengnya gitu, menggunakan arrow keys left and right.
Nah, jika menggunakan tombol kiri itu bisa memperkecil objek-objek tersebut sampai mentok sampai 0,5 kali saja. Nah, selanjutnya mencet tombol kanan juga bisa memperbesar objeknya gitu. Besar sekali ya. Jadi FPS stop juga. Karena jika memperhatikan itu motif rumahnya tidak berubah gitu. Speed apa scalingnya. Untuk mengubahnya kita menggunakan tombol W dan S. Untuk memperbesar itu menggunakan tombol W. Nah, kita reset menggunakan tombol R ya. Nah, seperti itu. Untuk memperkecil menggunakan tombol S. Nah, kita reset lagi ke semula. Nah, seperti yang tadi pernah, seperti yang barusan, status animasinya itu bisa di pause menggunakan spasi. Nah, jika dilanjutkan itu menggunakan spasi lagi. Selanjutnya kita bisa menggunakan mouse untuk mendrag house-nya itu bisa mentranslasi secara manual menggunakan mouse, menggunakan left click. Gitu. Nah, seperti itu. Untuk mereset posisi dari rumahnya kita bisa menggunakan reset tombol R lagi. Kita back ke main menu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.